Meski sudah diperingatkan warga agar berhenti, sopir minibus ini tetap melaju melintasi perlintasan rel kereta Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan benar saja, sesaat kemudian bagian belakang minibus langsung tersambar komuter lain rute Bandara Soekarno-Hatta. Tidak hanya sekali, minibus ini kembali tertabrak KRL dari jalur sebaliknya hingga terpental jatuh ke bantaran Kali Cengkareng. Beruntung sebelum tertabrak kedua kalinya, sopir minibus sempat keluar dari kemudi dan selamat. Suruh mundur, dia kamu mundur, mau maju. Nah, akhirnya tabrak kan, belakang dia. Orangnya masuk lagi. Habis kereta, nabrak mobil lagi di sini. Jadi mobil itu ditabrak oleh dua kereta dari berlawanan arah. Iya. Kecelakaan kendaraan tertabrak KRL dan kereta api terus berulang setiap tahun. Rata-rata akibat sikap abai pengguna jalan saat melintas di perlintasan sebidang. Dalam Undang-Undang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, pengguna jalan harus mendahulukan kereta api di perlintasan sebidang. Ini karena saat melaju kencang, kereta tidak bisa dihentikan mendadak. Tindakan menerobos palang pintu jelas membahayakan dan berakibat fatal, baik bagi pengguna jalan maupun bagi kereta api dan masinis. PT KAI pun terus memperkarakan kasus-kasus kecelakaan di perlintasan KAI akibat kelalaian pengguna jalan. Data KAI, ada 3.896 perlintasan sebidang, 1.879 diantaranya tidak terjaga. Sementara 80% kecelakaan di perlintasan sebidang terjadi di lokasi tidak terjaga. Kecelakaan di perlintasan sebidang juga terus naik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dengan 1.226 orang terluka dan 450 diantaranya meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan magnitudo 6,3 terjadi di Sinabang, Kabupaten Simalue, Aceh. Gempa tak berpotensi tsunami. Keadaan masjid. Inilah kondisi Masjid Babu Salam. Warga Aceh melaporkan Masjid Babu Salam di Simalue terkena dampak gempa. Sejumlah cat tembok bangunan di masjid retak dan berjatuhan. Dikabarkan gempa terjadi pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. Sementara itu guncangan gempa juga terasa hingga ke Medan, Sumatera Utara. Sejumlah warga yang bekerja di gedung perkantoran Medan panik karena terasa getaran hingga membuat karyawan keluar gedung. Getaran terasa saat hujan turun hingga warga hanya menunggu di lobi gedung. Getaran juga bahkan terasa di kantor Gubernur Sumatera Utara Medan. Puluhan karyawan yang bertugas segera keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Arus air pun. Sampai saat ini bisa kita lihat bersama untuk ketinggian air sudah mencapai 2 meter. Namun untuk penghuni seluruhnya sudah Pemirsa, jembatan penghubung di Jalan Simpang 3 Meredudu putus diterjang banjir. Akibatnya arus lalu lintas terganggu. Seperti inilah kondisi jembatan penghubung di kawasan Simpang 3, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya, putus dihempas banjir bandang.
Putusnya jembatan tersebut membuat arus lalu lintas dari Banda Aceh ke Medan dan arus baliknya lumpuh total. Intensitas hujan di Aceh sendiri masih tinggi sehingga warga diminta menjauh dari lokasi sungai. Akibat banjir, jaringan komunikasi di Aceh terganggu, bahkan jaringan PLN di beberapa daerah juga lumpuh total. Di Kabupaten Aceh Singkil, banjir melanda 45 desa di 8 kecamatan. Akibatnya lebih dari 25.000 jiwa terdampak. Sebanyak 684 kepala keluarga dengan total ribuan jiwa memilih mengungsi ke rumah kerabat dan juga kantor camat. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir yang terjadi juga merendam sejumlah akses jalan nasional dan jalan kabupaten penghubung antar wilayah. Sejumlah fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan rumah ibadah juga turut terendam banjir. Kita lihat bersama ya, luar biasa ini nampaknya banjirnya melebihi di tahun 2000 ini. Ya, kalau tahun 2000 kecil ini luar biasa. Jadi kami berupaya ya untuk mengatasi atas musibah ini. Ya, kita akan bekerjasama dengan BPBD dan seluruh unsur Forkopimda, Aceh Singkil, TNI, Polri untuk mengatasi banjir dan menangani orang yang mengungsi. Ya, kita akan buka itu dapur umum di setiap desa. Kemudian yang terdampak banjir. Sehari sebelumnya, gedung pesantren di Biren Aceh ambruk setelah tergerus derasnya aliran sungai. Sementara itu, sejumlah wilayah di Aceh diterjang banjir bandang yang menyebabkan jembatan penghubung putus. Sebuah gedung pesantren di Biren Aceh ambruk akibat abrasi dari derasnya aliran sungai Bate Ilik. Banjir bandang pun melanda sejumlah daerah, mulai dari Aceh Timur, Langsa, hingga Aceh Selatan. Banjir bandang juga mengakibatkan jembatan putus. Menanggapi bencana banjir tersebut, Tim SAR Kantor Banda Aceh kerahkan tim ke sejumlah wilayah yang terdampak banjir parah untuk melakukan penanganan darurat. Pemirsa, banjir bandang kembali menerjang sejumlah kawasan di Kota Padang, Sumatera Barat. Banjir menerjang jembatan dan permukiman warga. Sementara di Kabupaten Agam, 6 orang meninggal akibat banjir dan tanah longsor. Banjir bandang menerjang sebuah jembatan di Bendungan Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang pagi tadi. Air bah bercampur lumpur dari Sungai Batang Kuranji ini seketika menghanyutkan jembatan. Akses 2 kelurahan Lambung Bukit dengan Gunung Nago terputus, sementara Bendungan Gunung Nago juga jebol. Selain menerjang jembatan, banjir bandang di Sungai Batang Kuranji meluap dan menghanyutkan sejumlah rumah warga. Ratusan warga telah mengungsi ke bukit menunggu pertolongan tim SAR. Banjir bandang di Kota Padang pagi tadi terjadi bersamaan dengan hujan deras. Data BPBD setempat, banjir bandang terjadi di 2 kecamatan yaitu Koto Tangah dan Kecamatan Pauh, yaitu wilayah Lubuk, Minturun, dan Batu Buswak. Banjir dan longsor juga terjadi di Toboh Tangan, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam pada Rabu sore. 6 orang meninggal dunia, tapi baru 2 yang berhasil dievakuasi lantaran sulitnya area terdampak. Selain banjir, gemuruh tanah longsor menghantam permukiman hingga porak-poranda. Ratusan warga mengungsi ke sejumlah masjid dan sekolah dasar. BPBD masih mendata jumlah korban akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Agam. Tim kesulitan mencapai lokasi karena listrik padam, sementara korban banjir dan longsor belum mendapatkan pertolongan optimal dari pemerintah setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bencana longsor menerjang kampus UIN Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat. Akibatnya sejumlah kendaraan, mobil, dan motor tertimbun longsor. Bencana longsor terjadi di sekitar lereng antara Gedung A dan B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus UIN Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat.
Akibatnya bangunan kampus rusak, sementara 4 mobil dan 3 motor tertimbun material longsor. Pihak kampus saat ini meliburkan sementara proses pembelajaran guna menghindari longsor susulan. Sementara Pemkot Padang mengerahkan sejumlah alat berat untuk mengevakuasi material longsor. Pemirsa, kepanikan warga pecah saat permukiman mereka terkena imbas longsor usai diguyur hujan deras di pinggir Ngarai Sianok, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Warga pun berlarian menyelamatkan diri saat longsor terjadi. Santai. Oh, jatuh. Tanah longsor memicu kepanikan warga di RW 5 Kelurahan Bukit Canggang Kayu Ramang, Kecamatan Gugua Panjang, Kota Bukit Tinggi. Pak. Surat-surat aja yang penting, surat-surat penting ambil. Yang penting aja ambil, yang penting. Sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri dan barang berharga miliknya. Mana yang mau ke musola atau ke kantor lurah, barang-barang letak dulu, Bu, Pak. Petugas menghimbau penghuni rumah dan kos-kosan segera meninggalkan lokasi. Lurah Bukit Canggang, Westi Wisman, menyampaikan lebih dari 60 warga diungsikan ke musola dan kantor lurah setempat. Pemerintah Bukit Tinggi memastikan warga tidak lagi berdomisili di bibir ngarai karena zona tersebut masuk kategori daerah beresiko tinggi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, A-News melaporkan. Hujan deras yang melanda tanah datar membuat sungai meluap hingga menyebabkan jembatan Jorong Sungai Rayo di Kecamatan 10 Koto putus. Akibat jembatan putus, sebanyak 18 kepala keluarga terisolir lantaran warga tidak memiliki akses jalan lain. Derasnya arus sungai memaksa warga bertahan di kampung mereka untuk sementara waktu. Warga berharap pemerintah daerah bisa membangun jembatan darurat sementara agar warga dapat kembali beraktivitas normal.